Sudah Bu Wayuti. Ini kelompok kelompok 2 ya? Kelompok 6 Ibu. Oh, kelompok 6 kok di sini ada tulisannya kelompok 2. Ya, silakan Atta ini sebentar. Saya rekam proses saya buka rekamannya. Ya, silakan Bu, sudah Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut coaching teknologi itu terima bisa dimulai. Bisa Bu. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Wayuti. Iya Bu, saya ini ingin di coaching sebentar sama Bu Wayuti terkait permasalahan pembelajaran saya di kelas hari ini. Oke. Kali ini bahwa cerita apa bicara tentang apa saya mendengar. Ya, terima kasih Bu Wayuti. Begini, saya itu ingin mendapatkan solusi tentang permasalahan saya di kelas Bu Wayuti. Saya itu mengajar di kelas 1 SDN 2 Keser. Nah, saya itu merasa kewalahan dalam menyampaikan materi Bu. Soal ada salah satu murid yang selalu dalam kegiatan pembelajaran itu suka mengalihkan perhatian saya sama teman-temannya begitu Bu. Iya Bu, mendapatkan solusi. Lalu memberikan apabila dan teman-teman Iya Bu, itu saya ingin sekali mendapatkan solusinya. Kira-kira itu nanti yang harus saya terapkan di kelas itu saya harus bagaimana gitu Bu? Baik. Bu Ani diceritakan ini apa yang dilakukan untuk bisa diceritakan? Ya bisa begini, untuk mengalihkan perhatian saya sebagai guru dan teman-temannya itu biasanya itu anak-anak itu menjahili teman-temannya Bu. Kadang itu Yoni gitu seperti memukul temannya atau menggebrak-gebrak meja kan sering kali itu tidur di bawah meja atau di itu loh Bu, di papan tulis itu kan ada tangga seperti itu. Karena di kelas 1 itu kan anaknya kecil-kecil pendek-pendek gitu jadi dikasih tangga waktu kegiatan pembelajaran tiba-tiba ke depan tidur seperti itu Bu. Itu bagaimana Bu? Kemudian apa yang diharapkan dari tindakan anak. Saya itu menginginkan murid saya yang tadi
yang super luar biasa Bu. Itu bisa fokus menyimak penjelasan saya waktu saya itu mengajar gitu. Oh, jadi fokus dalam pembelajaran saat pembelajaran ya, saya fokus dan mau menyimak penjelasan itu pada saat belajar apa yang dilakukan. Kalau untuk di situ sebenarnya saya Bu, saya sebenarnya sudah merasa itu menegur langsung anak tersebut. Saya pun juga kan pembelajaran itu yang menurut saya itu sudah baik Bu, biasanya yang saya terapkan di kelas ya Bu. Apa mungkin anak tersebut itu merasa bosan atau kurang termotivasi atas pembelajaran yang saya sampaikan Bu? Anak tadi merasa kurang termotivasi, kurang semangat, itu ya Bu. Bagaimana itu? Ya itu tadi Bu, dari seringnya dia tidak fokus dan suka menjahili teman-temannya itu loh Bu. Jadi sudah yang sudah pembelajaran yang apa yang bagaimana. Nah, biasanya itu saya kan pembelajaran yang saya gunakan itu berpusat pada guru. Jadi anak-anak itu saya suruh fokus ke saya, tapi saya itu tanpa memikirkan kebutuhan anak-anak, begitu Bu. Jadi anak itu saya suruh fokus ke saya gitu Bu. Berarti anak harus berpusat pada jenis ya. Iya Bu. Anak yang diterapkan dalam pembelajaran atau akan mendapatkan pembelajaran bagaimana dan siswa tersebut fokus ketika diri itu menyampaikan pembelajaran. Gini Bu, yang pertama itu saya akan mengajak murid saya tadi berbicara dari hati ke hati, saya dekati karena kelas 1 ya Bu, mungkin anak tersebut itu ya ekstra ya, saya harus mendekati anak tersebut. Terus saya ingin menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi Bu. Terus yang kedua, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Karena minggu kemarin itu dalam kegiatan Lokakarya 3 itu kan sudah saya sudah mengikuti Bu. Lah itu ingin saya terapkan itu dalam pembelajaran saya Bu. Seperti biar bisa menerapkan kontrol dan kita mencoba menerapkan pembelajaran dan pembelajaran emosi gitu ya Bu, gitu. Saya ingin menerapkan hal itu Bu, supaya tahu anak ini bagaimana begitu. Itu Bu, saya ingin menerapkan di kelas saya nanti Bu. Saya memang perlu itu menekan posisi kontrol segitiga restitusi. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pada siswa saya tadi, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, supaya murid saya fokus menyimak saya, menerima materi saya, juga termotivasi. Anak itu jadi gimana ya Bu? Jadi lebih aktif gitu loh Bu.
kewajibannya. Nah, itu tadi Bu, saya ingin menerapkan pembelajaran tadi yang berpihak pada murid di kelas saya nanti, Bu. Itu, Bu. Untuk membentuk permasalahan yang jadi atau sendiri mengharapkan seorang aktivis bisa melakukan Ya Bu, mungkin nanti saya akan meminta rekan saya yang saya anggap lebih senior karena beliau kan lebih paham, lebih lama mengajar, terus apa tentang pembelajaran yang ingin saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional karena kemarin beliau itu juga baru menerapkan ini Bu, pembelajaran yang berpusat pada siswa ini Bu. Gitu. Jadi nanti saya mengharapkan beliau bisa membantu saya begitu Bu. Sementara itu dulu Bu, saya fokus menangani anak itu tadi Bu karena apa ya Bu, sangat mengganggu sekali. Anak-anak yang lain itu mau konsentrasi jadi apa ya, ikut fokus ke anaknya, buyar fokus ke anak itu tadi gitu Bu. Wah itu sangat tidak hanya saya Bu itu. Ternyata itu kalau di kantor itu ada ibu guru yang lain atau bagaimana mapel yang masuk di kelas saya ternyata juga ngalami yang sama begitu Bu. Anak ini Bu, anak ini kita sharing Bu, anak ini kalau diajar itu begini nggak Bu, kadang jahil sama temannya, gojek, pukul meja, sampai tidur keluar. Kalau iya Bu, kalau kelas 1 itu kan kalau setelah dikasih materi terus dikasih soal terus anak itu minta nilai itu kan maju semua gitu ya Bu. Dan bahkan anak itu udah hilang. Keluar kelas gitu Bu. Sungguh ekstra sekali, harus ekstra itu. tapi untuk menerapkan kelas itu kira-kira divisualkan ya, minggu ini Bu, kalau bisa ya segera saya terapkan. Gitu. Kalau bisa ya besok, Allah langsung saya itu Bu. Minggu-minggu ini saya terapkan. Soalnya penting sekali Bu, makanya saya menghubungi Bu Ayuti untuk mencari solusi dalam menangani anak Ibu karena sungguh luar biasa, ekstra sekali itu iya, terus ya super lah, super itu Bu. bisa dilakukan Insya Allah Bu, insya Allah minggu ini akan saya terapkan. Insya Allah Bu, insya Allah nanti kita bisa janjian Bu, nanti akan menceritakan hasilnya bagaimana, anak ini bagaimana, di kelasnya bagaimana, sama teman-temannya, perubahannya, nanti akan saya ceritakan gitu Bu. dan saya progres Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Terima kasih Bu Ayuti sudah mau mendengarkan, sudah mau memberi solusi kepada saya bagaimana tindakan yang harus saya lakukan untuk tindakan-tindakan dalam menangani anak tersebut Bu. Semoga nanti
ada perubahan yang lebih baik gitu Bu. Sehingga nanti dalam suasana itu menjadi kondusif, anak aktif semua. Ada yang cek sendiri atau bagaimana gitu ya Bu ya. Ini laksanakan ini terus kita atur ya. Ya Bu. Ya Bu, sementara itu Bu, kalau cuma yang merasa kewalahan ya cuma itu. Kalau anak yang apa masalah kelas 1 itu kan calistung ya Bu, itu biasa masih bisa dihadapi. Itu kan PR guru kelas 1 untuk bisa mengatasi itu. Kalau jam pulang gitu saya tambahnya. Karena kelas 1 itu juga banyak yang apa masih belum bisa baca. Ya, karena kan di daerah pedesaan ya Bu, banyak itu ya banyak mungkin ya sibuk, jadi untuk menyempatkan mempelajari anak itu waktunya kurang, jadi anak itu merasa kurang. Kalau pulang sekolah, saya itu berusaha menambah pembelajaran anak itu. Sementara itu hanya yang merasa kewalahan yang tadi anak tadi gitu Bu, untuk biar fokus kepada guru dan teman-temannya sehingga nanti suasana di kelas itu menjadi kondusif. Seperti itu ya Bu. Amin. Ya, terima kasih Bu Ayuti. Jangan bosan kalau saya nanti sering minta solusi, sharing gitu ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai ya. Saya menjadi coach ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayuti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Bu. Gimana Bu Ayuti? Ada angin apa? Kok tiba-tiba Bu Ayuti ke sini? Ada apa? Mau apa yang perlu diobrolkan? Ada apa Bu? Baik Bu Ayuti, santai saja. Apa yang mau diceritakan Bu? Dalam rank itu jumlah saya yang bisa dibilang 50 seperti itu. Oh, jadi menurut Bu Ayuti itu hanya 50% ya? Yang diharapkan Bu Ayuti itu obrolan kita hari ini apa Bu? Saya
saya mengerti atas perkembangan yang lain. Jadi terutama tentang antusiasme murid saya aja. Oh ya, berarti hari ini kita akan berbicara tentang antusiasme murid ya Bu ya, atau tingkat kemampuan mereka gitu ya. Nah sekarang menurut Bu Ayuti, antusiasme apa dalam menerima pembelajaran itu yang seperti apa Bu? Murid yang Silakan Pak Ubaid dan Pak Irfan ya. Ini sudah bisa dimulai, rekamannya sudah menyala. Selain itu, mereka juga mengerjakan tugas semuanya melakukan tugas seperti itu yang tidak ada anak yang menggunakan maksudnya seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang muridnya Bu Ayu kurang antusias, kurang semangat, kurang greget gitu ya Bu dalam pembelajaran tadi ya. Kalau misalnya antusiasme murid itu berada di skala 10, itu antara 1 sampai 10, itu Bu Ayuti di skala berapa Bu? Paling saya punya separuh jumlah siswa yang antusias dalam pembelajaran kita saat mengumpulkan tugas seperti itu. Begitu ya Bu. Kalau menurut Bu Ayuti, hal apa saja Bu yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran, kurang greget gitu ya Bu ya? Iya. Semangatnya gitu. Iya. Hal yang menyebabkan kurang antusias itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu bisa berbicara. Jadi saya itu merasa kurang memberi kesempatan pada murid untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran. Saya kok sepertinya masih seperti itu ya. Selama ini saya rasakan itu seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran itu apa Bu? Menurut murid ini ya menginginkan pembelajaran pasti menyenangkan, tidak monoton, saya tidak selalu ramah, saya ngomong sendiri tanpa memperhatikan murid saya ini bosan nggak dengan apa yang saya sampaikan, sehingga mereka tidak merasa bosan dengan materi yang saya sampaikan seperti itu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Gini ya Bu, kemudian kalau menurut pendapat Bu Wahyuti itu apa saja yang bisa membuat anak-anak itu murid-murid itu menjadi asik, tidak bosan dalam pembelajaran Bu? Harus murid itu aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa yang sering speaking atau dari games atau permainan dan pembelajaran menarik lagi, atau itu diberikan mindfulness supaya merasa ya. Kemudian Bu Wayuti mengenai tugas yang diberikan
kepada murid-murid Ibu. Nah, apakah penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang berantusias dalam pengumpulan tugas-tugas, Bu? Kemungkinan karena itu terlalu banyak dan berisi pertanyaan ya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, mengasihkan seperti itu. Jadi membuat anak itu malas sebenarnya apa seperti itu ya. Saya kok merasa seperti itu. Kalau boleh tahu, Ibu Wayuti itu kira-kira menggunakan sumber belajar apa saja, Bu, di kelas, Bu? Saya itu biasanya teks yang ada itu apa ada sumber-sumber lain selain apa dari buku teks, Bu? banyak sekali belajar banyak sekali sumber belajar seperti kita sekarang di era digital seperti ini bisa melalui buku, artikel atau tulisan dunia atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sudah keren saat ini terutama itu anak-anak itu sudah menarik ya. Jadi itu bisa menjadi solusi belajar Instagram ya, Bu. Iya. Nah, betul sekali, Bu Wayuti. Saya yakin sekali apabila Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Apalagi sekarang tadi ya, Bu, ada YouTube, terus ada IG, TikTok yang anak-anak itu sekarang kalau biasanya kan dulu hanya menerangkan saja. Nah, ini kan sudah Bu Wayuti tadi sudah menerapkan menggunakan media, menggunakan sumber dari media sosial ya, Bu, seperti itu. Jadi nanti murid-murid akan antusiasme sekali ya, Bu, dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang Bu Wayuti, apa Bu Wayuti untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? mengasihkan dan menggunakan sumber dari berbagai sumber seperti YouTube dan TikTok. Kemudian kedua, saya memberikan tugas itu tidak terlalu seperti itu ya. Kemudian untuk bentuk tugasnya itu juga saya sesuaikan dengan minat dan minat murid-murid saya. Selanjutnya itu saya nanti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang membaca tugas misalnya menggunakan bentuk drama, nanti disebut kelompok, lagu, puisi, membuat puisi, atau laporan apa itu digital seperti itu. Blog-blog itu ya, video blog itu ya, Bu ya. Sekarang zaman sekarang ya, Bu. Ya. Bagus sekali Bu Wayuti, rencana Bu Wayuti sudah bagus itu ya, Bu. Mudah-mudahan rencana Bu Wayuti itu berhasil. Jadi dari pembicaraan ini dapat saya simpulkan bahwa karena situasi kelas Ibu Wayuti kan murid-murid kurang antusias gitu ya, Bu, dalam pembelajaran. Ibu Wayuti mengambil alternatif solusi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya komitmen untuk selalu rencana pembelajaran yang menggunakan macam sumber untuk mengeksplorasi materi dan nanti murid-murid sekalian dapat menjalankan waktu
membuat murid-murid saya itu senang dalam pembelajaran. Seperti itu. Apa ada unsur paksaan, kemudian sumber belajar murid-murid saya yang sesuai minat dan kebutuhan belajar mereka, kebutuhan mereka. Bagus Bu. Jadi nanti anak sendiri gitu ya Bu, akan apa bergerak dengan kesadarannya sendiri tanpa nanti buku apa Ibu Bu Ayuti itu memaksakan gitu ya Bu. Nah, sekarang menurut Bu Ayuti itu siapa saja Bu yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen tersebut Bu? Kira-kira siapa Bu? Saya akan referensi pembelajaran referensi banyak sekali ya, dan pastinya saya akan berkonsultasi atau sharing dengan rekan saya, sekolah, teman-teman, rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu, semua saya akan berusaha berupa apa yang saya alami seperti itu kepada teman-teman saya. Oh iya nanti berarti sesama temannya seperti berkolaborasi begitu ya Bu, berkolaborasi demi ya menangani. Wah bagus sekali Bu, saya sangat mendukung itu Bu. Semua rencana atau apapun yang dilakukan Bu Ayuti itu berjalan lancar sesuai harapan dari Bu Ayuti, yaitu lebih antusias dalam belajar, lebih memotivasi, lebih semangat lagi, apalagi sadar diri itu ya lebih sadar diri tanpa apa gurunya itu memaksa sampai apalagi ya apalagi itu zaman ini ya anak-anak itu kalau menunjukkan rasa sadar diri itu sangat sulit itu sekali itu ya. Ya Bu. Ya, amin. Semoga apa bisa terlaksana ya Bu ya. Jadi anak nanti itu dalam pembelajaran itu bisa kondusif, anak bisa semangat. Dengan begitu Bu nanti dengan apa Bu Ayuti menggunakan media seperti yang tadi sumber belajar, memasukkan apa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Bu. Lagi ada TikTok, Facebook, Instagram seperti itu. Sekarang kan anak-anak itu sudah punya HP ya Bu. HP itu sudah menjadi makanan pokok lah ya. Nah itu. Jadi anak-anak itu nanti dengan mudah kalau anak melihat itu pasti lebih mudah. Jadi Bu Ayu itu kan tidak hanya belajar monoton, ngajar anak seperti itu ya Bu, memasukkan belajar apa? Nah, Sumber yang saya tawarkan. Nah, ya. Nah, sekarang Bu Ayuti aja senang gitu ya Bu, apalagi nanti anak-anak itu jadi nanti bisa fokus pada pembelajaran yang akan diberikan Bu Ayuti. Begitu ya Bu ya. Semoga saja bisa terlaksana dengan baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ayuti setelah kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini Bu? Bagaimana Bu? Rasanya maklum seperti itu. Rasanya itu beban ukuran yang tadi saya
apa ya kok seperti ini itu menjadi berkurang setelah saya sharing bercerita kepada Gusti dan saya akan menerapkan komitmen yang telah saya sampaikan tadi. Semangat. Ini Bu Ahyuti ini sangat semangat sekali. Sebenarnya sangat semangat sekali ini Bu dalam pembelajaran itu dimasukkan sumber-sumber media sosial seperti itu ya Bu ya. Wah hebat sekali Bu Ahyuti. Wah saya dari Haji saya sabar ingin mendengar apa keberhasilan Bu Ahyuti dalam pembelajaran mengatasi tadi kurang antusias anak, kurang apa tadi kurang gregetnya, kurang semangatnya anak. Sudah tidak sabar lagi Bu ingin mendengarkan tadi. Oh ya Bu. Nanti saya akan ceritakan kembali hasilnya kepada Wiwis. Pokoknya gitu saja ya Bu. Siap. Ya Bu Ahyuti, bagaimana masih ada yang kira-kira ada yang masih ganjal atau masih yang perlu disampaikan Bu? Kira-kira ada tidak Bu? Biar plong gitu ya Bu ya, biar lega gitu. Sangat terima kasih atas manfaat bagi saya, bagi saya, semoga bisa menimbulkan semangat belajar anak dalam pembelajaran dari refleksi saya, kekurangan saya, tadinya memberi tugas yang bertujuan tanpa memikirkan sumber belajar anak. Saat ini saya akan lebih terbuka lagi kepada anak-anak untuk memberi kebebasan kepada mereka untuk mencari sumber belajar yang sesuai dan diharapkan anak-anak. Seperti itu, Ibu Iris. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Ahyuti, semoga apa yang diharapkan Bu Ahyuti segera tercapai ya Bu, segera apa besok diterapkan dalam pembelajaran anak-anak lebih bersemangat lagi Bu. Begitu aja ya Bu ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Itu ya Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ahyuti. Sama-sama Bu. Jangan stop.